dekat, penuh kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi jam 3 bergerak dari Pekanbaru. Selama ini jam 3 itu rasanya sampai ke sini itu paling tidak mungkin menjelang setengah 5. Lupa kalau sekarang itu sudah ada tol. Jadi tadi lewat tol, ternyata jam 4.5 udah sampai di sini. Saya sampai di sini baru 1-2 orang. Terus ada yang bilang, Pak Wagub, itu ibu-ibu sedang masak. Pergi saya ke dapur. Ketemu saya sama ibu-ibu, ada 5-6 orang masak di sana. Saya tengok, Masya Allah, jam berapa ibu-ibu mulai di situ. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah menyiapkan waktunya. Yakinlah, kebaikan ibu-ibu itu akan Allah catat sebagai amal. Mudah-mudahan itu akan mengantarkan ibu ke surga. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita dilanda COVID, kurang lebih 2 tahun. Ancaman COVID itu begitu tinggi. Maka pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan. Kebijakan itu atas masukan dari para ulama, termasuk pakar-pakar kesehatan. Buat sementara waktu, sebagian yang tidak terlalu sehat ataupun mungkin yang kondisinya berusia lanjut, silakan sholat di rumah. Yang ada di masjid diatur dengan jarak. Walaupun pada saat itu berbagai macam reaksi, ada yang protes, ada yang mengatakan masa kami mau menghadap Allah saja pun dibatasi. Ada sampai yang seperti itu. Begitulah semangat kita untuk beribadah. Saya, Pak Camat, Kades, termasuk orang yang menyampaikan itu. Setelah 2 tahun berjalan, hari ini COVID reda. Pertanyaan saya, orang yang sedang di rumah di sana, siapa mengajak lagi masuk ke dalam masjid? Tugas saya hari ini, tugas Pak Camat hari ini, tugas Kades hari ini, mengajak kembali yang dulu kita larang. Jangan sampai melarang bisa, terus mengajak lagi tidak bisa. Ingat, itu akan Allah tanya. Hati-hati. Oleh karena itulah gerakan sholat subuh berjemaah ini menjadi penting untuk kita dakwahkan supaya masyarakat ini kembali kepada ketakwaannya, kembali melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Banyak fadilah yang bisa kita dapatkan dengan gerakan sholat subuh berjemaah ini. Setidak-tidaknya ketika kita melakukan dakwah, mengajak ke ketakwaan, itu adalah mengajak kepada kebaikan. Bahkan setiap kebaikan Allah akan berikan pahala berlipat ganda sampai 10 kali. Allah mengatakan itu secara tegas di dalam surat Al-An'am 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Di situ Allah katakan, barang siapa yang melakukan kebaikan akan Allah lipat gandakan 10 kali amalnya, dan barang siapa yang melakukan kejahatan Allah balas seimbang dengan kejahatannya, dan mereka tidak sedikit pun dirugikan atau dizalimi. Bayangkan betapa luar biasanya kasih sayang Allah. Ini adalah terjemahan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mahanya ini membedakan dengan yang pengasih dan penyayang. Kita mungkin sebagai orang tua, kita ini pengasih dan penyayang kepada anak-anak kita. Tetapi Allah di sini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan mahanya itu Allah tunjukkan di dalam surat Al-An'am 160. Coba bayangkan, berniat saja kita untuk berbuat baik dicatat sebagai pahala. Berniat kita untuk melakukan kejahatan belum dicatat. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu kebaikan yang ibu-ibu tadi lakukan ketika menyiapkan makanan untuk bapak-bapaknya ini, insya Allah akan Allah catat merupakan sebuah kebaikan yang namanya dilipat gandakan 10 kali. Amin. Tadi dikatakan Pak Masrul Kasmi bahwa ya kalau kita cermati betul, sebetulnya tidak ada yang luar biasa kalau kita melaksanakan ibadah sholat itu. Kenapa? Karena perintah sholat itu perintah yang tidak bisa ditawar. Perintahnya saja diterimanya berbeda, diterimanya di langit. Ketika kita melaksanakan sholat secara rutin, zakat secara rutin, ini adalah standar kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Dan ini harus kita lakukan secara terus-menerus untuk membuktikan bahwa kita sebagai orang yang bertakwa. Ketakwaan itu butuh pembuktian.
Sedangkan cinta saja, ketika kita mengungkapkan sebuah rasa cinta, perlu dibuktikan, Pak. Bagaimana kita bisa mengatakan kita cinta kepada keluarga kita, tapi tidak pernah kita memperlihatkan tanggung jawab kita kepada keluarga? Kita tinggalkan berbulan-bulan keluarga. Itu bukan rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah itu seperti itu. Ketika kita katakan aku mencintaimu ya Allah, aku bertakwa kepadamu ya Allah, buktikan, langkahkan kaki masuk ke masjid. Oleh karena itu, gerakan sholat subuh berjemaah ini merupakan sebuah gerakan dakwah yang kita ingin tidak hanya ketika momen GSSP ini ada, kita melakukan secara bersama-sama ramai. Tetapi ketika GSSP ini juga tidak datang ke sini, kita berharap semua juga akan ramai seperti ini. Mudah-mudahan niat baik dan keputusan kita melangkahkan kaki menuju ke tempat yang mulia ini, Allah catat sebagai ibadah yang nantinya mengantarkan kita masuk dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin.